Akhirnya setelah sekian lama banyak rumor apa sih Alfa dari Yamaha ini, ternyata teman-teman itu Yamaha Aerox Alfa. Jadi ini merupakan Yamaha Aerox Alfa terbaru yang hadir dalam 4 varian. Jadi banyak banget, mulai dari varian standar, varian Cyber City, varian turbo, dan juga varian turbo ultimate. Paling murah tuh ternyata cuma 29.900.000 aja. Lantas apa aja perubahan dan seperti apa fitur-fitur barunya? Mari kita saksikan. Perubahan pertama yang bisa kita lihat adalah dari fascianya nih. Jadi tampilan depannya berubah banget, terutama dari sektor perlampuannya. Yang mana sekarang kalau kita lihat di sini ada DRL-nya, nggak terlalu besar ya, hanya segini dan dia berisikan di bawahnya itu adalah LED projector teman-teman. Jadi untuk lampu dekat, lampu jauh, semua udah LED projector. Dan di sini keren banget ya, untuk memberikan kesan racy dan sporty. Karena memang skutik ini tuh mengambil desain dari Yamaha YZF R Series atau R1-nya lah untuk varian sportnya. Kemudian di sini ada lampu sein, coba kita nyalain. Lampu-lampunya semua sekarang udah full LED. Sebentar, ini bisa kita nyalain nggak ya? Coba dulu, coba. Nah, ini untuk lampu dekat, ini lampu jauh. Jadi udah LED projector, harusnya sih sorot lampunya jadi lebih jelas dan lebih tajam dibandingkan dengan generasi sebelumnya nih. Keren banget. Kemudian kita ngeliat masih di sisi bawah. Jadi dia menggunakan desain terbaru teman-teman. Jadi ada upgrade di sektor kaki-kaki yang mana as dan bottom shocknya ini dia pakai punya NMAX karena dia udah ganti dari yang 26 mm sekarang jadi 30 mm. Jadi ada upgrade di suspensi untuk memberikan sensasi berkendara yang lebih rigid nih. Nah, katanya biar lebih gampang, jadi as sama si bottom shock ini pakai punya NMAX, sedangkan untuk segitiganya masih pakai punya Aerox, cuman dia di upgrade ya, yang pasti diameter asnya ini diganti. Diperbesar lah biar as 30 mm-nya ini bisa masuk ke segitiga bawaannya. Sedangkan remnya ini masih cakram seperti biasa, diapit dengan kaliper 1 piston dan ada ring untuk membaca sensor kecepatannya dan juga untuk ABS di varian ABS gitu. Kemudian kalau kita ngeliat di sisi tengahnya, lagi-lagi Yamaha tuh memberikan kesan sporty ya, karena emang dia terinspirasi dari Yamaha R1 atau R Series-nya. Yang mana nih kita ngeliat sepertinya nih desainnya kayak ala-ala rangka Delta Box kayak di motor-motor yang Moge atau Super Sport, seolah-olah gitu ya. Kemudian di sini ada ala-ala fairing kayak di Motorsport. Kemudian juga di sini nih Yamaha tuh memberikan tapakan kaki biar yang pakai Aerox Alfa ini tuh dia bisa nangkring. Jadi kayak ala-ala kalau lagi mau cornering atau lagi speeding gitu ya, biasanya kakinya cuma bisa dari sini doang. Nah, sekarang kakinya bisa lebih mundur lagi di sini tapakannya gitu. Kemudian garis bodinya baru di sini. Ada beberapa aksen bodi-bodi kasar. Sementara desain joknya masih mirip kayak yang lama. Desain cover stangnya juga masih mirip dengan yang lama. Nah, ini di varian standar dia belum keyless. Masih pakai kunci keris kayak gini ya. Nah, masih pakai kunci yang seperti itu, kunci-kunci konvensional dengan pembuka bensin dan pembuka jok di sini. Nah, di tampilan belakang ini ada yang baru lagi nih. Jadi memang dia karena terinspirasi dari Yamaha YZF. Jadi ini lampu remnya bisa dilihat ini ramping ala-ala R1 atau R9 yang mana varian sportnya dari Yamaha. Kemudian juga lampu seinnya udah pakai model baru ya. Ini kayak yang dipakai di MT25 atau di R25 baru juga. Udah pakai LED tipis, coba nih kita nyalain. Nah, keren ya. Jadi model tipis tapi dia pancarannya cerang dan terang banget dan lumayan lebar pancarannya. Terus lampu remnya kayak gini. Lampu rem, lampu senjanya kayak gitu. Nah, yang baru banget nih, yang akhirnya kesampaian di Yamaha Aerox adalah adanya penggunaan cakram belakang. Jadi Aerox ini udah ada beberapa kali upgrade. Nah, teman-teman tuh selalu berharap kapan Aerox pakai cakram belakang. Nah, di Aerox Alfa ini akhirnya dia pakai disc brake atau cakram belakang. Yang mana ini sesuatu yang baru banget sih untuk di Yamaha Aerox ya, karena biasanya orang pada modif untuk bisa mendapatkan cakram belakang. Nah, untuk swing armnya sendiri, untuk yang varian non turbo kayak gini nih, dia nih tadi kita tanya ke tim teknikal itu pakai yang kodenya B6H, artinya pakai NMAX yang terbaru ya, yang mana mirip banget karena memang untuk desain mesin, kemudian silencer knalpot, suspensinya itu letaknya mirip, makanya dia bisa sharing platform lah. Kemudian kalau kita lihat disc brake-nya di sini pakai 1 piston, terus cakramnya juga ini cakramnya mirip banget kayak NMAX sih.
Kayaknya ukurannya 200 ya, apa 22 mm, 220 lah. Dan tentu aja desain velgnya jadinya baru nih teman-teman, karena kalau kita ngeliat sini udah bukan tromol lagi. Nih, kalau kita ngeliat di sisi tengahnya tuh, jadi cungkring gini ya. Beda banget kayak Aerox yang lama, yang mana di sini tebal buat tromolnya, buat kampas rem segala macem. Nah sekarang jadi kecil, jadi rumah gearboxnya ini berubah nih, gearbox gardannya jadi ramping kayak NMAX, dan desain velgnya juga berubah nih. Jadi di sisi tengahnya ramping kayak NMAX. Jadi mungkin teman-teman yang mau upgrade Aerox Old biar bisa cakram kayak gini, tinggal beli sepaket aja. Beli tutup gearbox, beli velg, beli arem, beli kaliper, dan beli disc, dan tentu aja beli master remnya biar bisa jadi disc brake di velgnya gitu untuk cara rem belakangnya. Lalu untuk sektor mesin, dia ini sebenarnya masih sama. Jadi di mana masih sama itu dia menggunakan mesin Maxxi 155 generasi ketiga ya. Yang mana tuh pertama kali dipakai itu di Yamaha Lexi LX 155. Jadi ada beberapa pembaruan gitu ya. Kayak ada mirror coating silinder, kemudian ada pembaruan lainnya yang bikin mesinnya ini kerasa lebih halus vibrasinya, akselerasinya lebih kerasa, dan juga lebih efisien bahan bakar. Nah nanti selebihnya akan kita coba di sesi test drive lah, untuk apa aja sih perubahan di mesin yang ini. Kemudian kita lihat fitur-fiturnya untuk yang varian standar ini ya. Nah kita lihat kokpit dari Yamaha Aerox Alpha varian standar nih. Kita nyalain, jadi speedometernya desainnya baru. Tetap full digital, negatif display, tapi posisinya lumayan tegak ya kalau dibandingin sama yang lama. Terus juga dia kayak posisinya agak lebih tegak dan agak lebih keluar dibanding cover stangnya. Coba langsung aja kita hidupkan. Oke, jadi ternyata desain atau layoutnya nih modelnya baru. Di sini takometernya kecil, ada 0 sampai 10.000 rpm. Kemudian ada trip. Ini kita gantinya, oh di sini nih dari saklar sebelah kiri, trip B, fuel trip, economical nih, fuel consumption real time. Ini average. Ini baterai atau aki, ini oil trip, V-belt trip masih ada, dan balik lagi ke odometer. Nah di sini ada fuel meter, kemudian ada beberapa lampu indikator ya. Nah kayak gini. Terus kalau kita mati lagi, nah tuh ada VVA, ada macam-macam lah, kalian bisa lihat. Kemudian untuk saklar sebenarnya masih mirip. Di sini untuk varian standar dia belum ada SSS-nya, jadi cuma ada starter dan sama hazard aja. Sedangkan kalau yang kiri, yang ini tuh mirip kayak NMAX Neo sih. Jadi dia layoutnya mirip, cuma nggak ada tombol buat Y-shift-nya di sini. Jadi di sini ada menu untuk gonta-ganti speedometer, infonya, lalu sein, klakson, dan ada lampu jauh dekat. Kemudian yang baru tentu aja ada master rem di kiri, karena memang dia sekarang udah pakai rear disc brake ya, atau cakram belakang. Cuma jadi ada yang hilang, yaitu parking brake-nya jadi hilang nih. Jadi kita nggak bisa ngunci rem belakang saat di lampu merah atau parkir, karena dia sudah double disc. Karena kalau ada penguncinya, khawatirnya seal-sealnya, karetnya itu bisa jebol teman-teman. Kemudian kita lihat ke sisi tengahnya nih. Sisi tengahnya ini agak menarik karena desain bodinya ini dia menggunakan beberapa motif plastik ya. Kalau kita ngeliat nih, plastiknya tuh kayak plastik karbon yang model forge. Jadi dia kayak karbon acak gitu. Jadi di Yamaha memberikan aksen-aksen sporty di sini. Kemudian di sini masih ada tangki bensin, masih sama kapasitasnya. Begitu juga dengan ini bagasinya. 24,5 liter, yang pasti masih muat buat menampung sebuah helm, tapi dengan posisi terbalik ya, jadi ngadepnya ke atas. Kemudian juga di sini ada voltnya atau aki, di sini ada baterai, tempatnya masih sama. Selebihnya sih di bojok ini sebenarnya nggak ada perubahan, karena memang konstruksi rangkanya masih sama kayak Aerox di generasi yang sebelumnya. Dan seperti biasa masih dipertahankan ada kantong di sini, dan isinya ada power charger. Nah, power charger dengan tipe USB Type A. Jadi teman-teman bisa ngisi daya smartphone di sini, dan ya lumayan dalam lah ya buat naruh smartphone, dan juga aman karena ada penutupnya. Nah, pembaruannya selain tadi di suspensi depan yang mana diameternya jadi lebih besar, itu kan biar lebih rigid ya. Nah, ini juga ada upgrade di suspensi belakangnya teman-teman. Jadi spring rate-nya atau kekerasan dari pernya ini di varian Yamaha Aerox Alpha ini juga lebih keras dibandingkan dari sebelumnya. Dan di sisi tengahnya ini, bagian rangka yang ada di atas tangki bahan bakarnya itu dipertebal. Tujuannya apa? Biar lebih rigid, karena ini sudah menggunakan rear disc brake yang akan membuat moving bike-nya itu lebih banyak dibandingkan dengan rem yang tromol. Makanya mereka membuat feeling yang lebih rigid dengan cara spring rate lebih keras, suspensi depan lebih keras, dan juga dari rangkanya biar lebih rigid ketika dipakai di jalan menikung atau saat melewati jalan rusak.
Kalau di varian Yamaha Aerox Alpha itu cuma ada fitur Y-Connect, double disc brake, dan USB charging system aja. Seperti yang tadi kita udah jelasin di awal. Kemudian di atasnya ada Aerox Alpha Cyber City. Dia itu ada ketambahan fitur rear subtank suspension, anti-lock braking system, smart key system, dan start-stop system. Lalu di atasnya lagi ada varian Yamaha Aerox Alpha Turbo. Ini ada tambahan fitur Turbo YECVT, TFT Information Display, Turn-by-Turn Navigation System, Traction Control System, dan Emergency Stop Signal. Nah, yang paling mahal ada Yamaha Aerox Alpha Turbo Ultimate. Ini ketambahan beberapa aksesoris. Jadi ada performance damper, ada visor yang warnanya orange seperti itu, dan ada cover muffler baru. Nah, sekarang kita lihat speedometer TFT terbaru di Yamaha Aerox Alpha di varian turbo dan juga yang turbo ultimate ya. Ini dia speedometernya. Secara bentuk dan dimensi sebenarnya mirip kayak yang digital biasa ya, tapi isinya udah TFT teman-teman. Coba kita hidupkan. Wih, ada openingnya keren Yamaha. Nah, ini dia. Ini tampilannya ada beberapa ya. Nah, ini tampilan yang awal dulu kita lihat. Sini ada tachometer panjang. Layoutnya ini yang mana mirip banget kayak varian sport fairing dari Yamaha-nya nih, dari R series. Terus di sini kita bisa lihat ada informasi jam, ada tachometer tentu aja, ada speedometer, ada T, ini merupakan riding mode yang untuk varian turbo ya. Jadi ada T mode untuk town mode dan juga ada S mode-nya. Dan juga ada 1 2 3 ini merupakan level dari YECVT-nya ya, sama kayak di NMAX. Kemudian di sini ada speedometer, ada TCS, traction control system, ada fuel meter, ada average speed yang bisa kita ganti menjadi trip time, ada battery, ada odometer, ada trip 1, trip 2, fuel trip, ada coolant atau radiator, instant fuel, real time ini ya, bensin, ini average fuel, dan udah balik lagi nih, udah cover speed, ada trip time, dan coba kita balik ke odometer. Sedangkan sebelahnya, ini ada odometer dua-duanya ya, tapi ini bisa kita ganti informasinya nih. Jadi tampilan awal tuh yang kita lihat di speedometer bisa lebih beragam infonya. Jadi bisa kita ganti menjadi trip 1, trip 2, trip fuel. Sebenarnya secara basic informasinya sebenarnya mirip, tapi biar lebih kaya aja dan lebih fleksibel kita ngeliatnya, jadi bisa kita ganti misalkan mau odo sama trip 2, odo fuel trip, jadi bisa macam-macam, bisa tergantung sama sesuai dengan kesukaan kalian. Kemudian kita masuk ke menunya. Oke, ada music tentu aja nih kalau udah koneksi ke smartphone, bisa setting, navigasi juga. Nah, kalau udah connect nanti ke ininya ya, ke HP, dan dia ini udah pakai Y-Connect yang terbaru 2.0, jadi udah pakai Google Maps untuk navigasinya. Kemudian untuk ini notifikasi, ada weather juga, ini kosong karena belum connect ke smartphone. Ada setting, nah di sini nih, ini untuk mematikan traction controlnya, ada lap time-nya. Jadi ada lap time untuk yang di tampilan yang sport. Nah ini bisa kita select ya, ini tema 2, coba ya kita ganti tema 2 dan tampilannya berubah jadi seperti ini. Coba ya ini. Oh, tachometer jadinya ada di sini teman-teman. Oh, oke. Jadi tim mode-nya ada di sini, modenya ada di sini. Ini juga nih 1-2-nya ada di sini, levelingnya. Ini infonya jadi hanya ada di sini. Jadi lebih simpel sih kalau yang tampilan kedua ini. Ini untuk jam dan fuel meter. Coba kita ganti ke tampilan yang ketiga atau yang track mode. Dia ini dilengkapi dengan lap time. Nih ya, yang paling akhir. Nah, tampilannya di sini lebih racing karena tachometernya ini nggak start dari 0. Jadi tachometernya ini start dari 5000 rpm sampai redline di 10.000 rpm. Jadi 0 sampai 4900 rpm ini nggak kebaca nih di sini. Kemudian di bawahnya ada lap time ini untuk menghitung catatan waktu kita tiap putarannya di sirkuit. Kemudian di sini ada fuel meter, ada kecepatannya justru kecil di sini. Lalu di sini ada odometer yang bisa kita ganti informasinya, ada fastest lap-nya, ada average lap time-nya, dan ada lastest time atau catatan waktu terakhirnya. Balik lagi ke odometer. Di sini ke atas ada lap 4, lap 1. Jadi ini historinya tiap lapnya. Ini keren banget sih. Ini keren banget. Oh, buat startnya ternyata pencet tombol yang bawah ini teman, yang ada tombol checklist nih. Ini untuk startnya, maka dia lap time-nya akan jalan. Terus kalau kita pencet lagi, oh dia akan berhenti. Keren ya? Catatan waktu lap time-nya. Bisa kita reset dengan tahan ke atas. Selain itu ada display setting, ya ini bisa day night auto. Jadi ini backlight-nya bisa menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Brightness-nya juga nih harusnya bisa auto juga ya. Oh enggak, brightness-nya belum auto, tapi bisa kita level, bisa kita setting ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 tingkatan kecerahannya. Seperti itu ya. Bawahnya ada clock unit, informasi standar. Kita balikin lagi temanya ke yang 1 biar informasinya lebih kaya lagi. Wah, ini keren sih. Ini keren banget.
Nah, buat varian yang turbo, kemudian juga turbo ultimate, saklarnya beda. Tentu aja sama kayak NMAX turbo ya. Jadi dia udah dilengkapi dengan fitur ini, Y-Shift. Kemudian juga ini lebih lengkap fitur-fiturnya, ada tombol back dan tombol home, dan ada tombol buat ganti mode berkendaranya di atas ini nih. Nah, ini buat ganti mode berkendara dari S-Town dan jadi T-Mode atau S-Mode dan T-Mode. Kalau yang di kanannya tentu aja dia lebih lengkap juga karena udah dilengkapi dengan SSS ini ya. Selebihnya sama nih, ada hazard dan saklar. Jadi kurang lebih seperti itu, kita udah ngeliat Yamaha Aerox Alpha terbaru 2025. Ada 4 varian yang bisa kalian lihat. Paling murah di angka 29,9 juta aja menurut DKI Jakarta. Menurut teman-teman gimana? Desain baru, fiturnya baru, udah cakram belakang. Itu salah satu keimpian para pemilik Aerox yang mana sekarang impiannya udah tercapai. Jangan lupa komentar di bawah, kita diskusi bareng di sini. Dan jangan lupa di like Motovy Indonesia, di subscribe juga channelnya. Udah bisa mampir ke TikTok kita ada Motovy Indonesia dan baca berita-berita terkini di autofun.pro tadi. Kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Naik Aerox.